pakai jari mau sahabat tuh. Tuh kan. Tadinya kan dia nggak mau, tapi sekarang mau tuh sahabat tuh. Tuh ya. Tuh. Ya, assalamualaikum sahabat Musbeta, kembali lagi di channel Musbeta lagi ya. Kali ini saya akan bikin konten gitu, konten tentang cara melatih ikan cana blue pulkra supaya settle dan cepat flaring, bahkan sampai galak gitu ya sahabat ya. Gimana ritmenya dan gimana progresnya gitu, lanjut ke videonya ya, let's go. Nah sahabat ya, sahabat Musbeta, ini ikannya nih ya. Tuh ikannya yang kemarin saya sekalian udah beli sekaligus yang bareng sama saya itu belanja ikan tomang ya sahabat ya. Nih ini masih baru banget gitu ya. Dan ini tanda-tanda ikan yang gampang dilatih dan apa ya, settle juga gitu sahabat. Jadi kalau kalian pilih diombyokan ikan cana gitu ya sahabat ya, itu kalau bisa itu yang kalau kita deketin gitu kayak gini nih contohnya ya, dia itu menghadap ke kita gitu sahabat ya. Dan dia itu nggak panik gitu atau nggak takut sama kita ya sahabat yang deketin gitu. Dan ini karena ini kan masih rekondisi dan masih baru gitu, baru kemarin saya dapat gitu pas barengan saya itu beli tomang ya, ikan cana tomang gitu ya sahabat ya. Jadi ya masih rekondisi lah kayak gini ya, supaya ini video bener-bener the real gitu, dari bener-bener ikan nol sampai settle dan bahkan galak gitu ya sahabat ya. Untuk kategori mangap-mangap sih kayaknya enggak, cuman ya udah galak gitu ya sahabat ya. Tuh ikannya ya, penampakan ikan blue pulkranya. Dan ini hari pertama saya melatih gitu untuk ikan si blue pulkra ini ya sahabat ya. Tuh, dan ini ikan ukuran size berapa ya ini ya, sekitar kalau nggak salah sih 10-11 cm gitu ya sahabat ya. Tuh, dan marking dari siripnya pun kalau bisa pilih yang kayak gini ya, yang rapi gitu kan. Kadang blue pulkra itu ada yang bengkok-bengkok ya sahabat ya, dan kalian harus pilih yang kayak gini nih, yang saya pilih kayak gini nih ya sahabat ya. Tuh ya, jadi marking hitamnya gitu ya, atau pola hitamnya itu rapi sejajar gitu sama yang atas dan rapet gitu, nggak menceng gitu sahabat ya. Dan oh ya, ini saya dikasih tahu tipsnya dari teman saya gitu ya. Kalau katanya sih, katanya gitu, kalau milih blue pulkra itu, cana pulkra ya, cana pulkra itu titik hitamnya itu milih yang satu, katanya itu bisa galak gitu dan bisa mangap-mangap itu kata teman saya gitu, untuk yang udah pelihara blue pulkra. Tapi saya sukanya yang total hitam itu ada 2 atau 3 gitu sahabat ya. Dan apakah masih bisa untuk galak dan flaring cepet gitu ya sahabat ya. Ini kontennya bener-bener saya awali mulai bener-bener dari nol ini sahabat ya, jadi bukan cerita doang gitu. Oke, mungkin lanjut di hari kedua gitu ya sahabat ya, untuk perawatan ikan blue pulkra ini gitu ya. Tas skip dulu sahabat. Oke. A few moments later. Ya sahabat Musbeta, ini kita sudah masuki hari kedua ya untuk konten yang tadi ya gitu ya sahabat ya. Ini hari kedua untuk perkembangan pulkranya kayak gimana gitu ya. Kita langsung lihat saja ke ikannya ya. Let's go. Ya sahabat, ini penampakan ikannya ya sahabat ya. Tuh, ini hari kedua sudah mulai rada mending, dia udah mulai rada mau respon gitu, mau respon pakan. Dan kalau dipakein kaca juga udah mulai rada mau ngedok dia ya sahabat ya, mau kayak apa ya, mulai galak gitu, mulai ada mental dan mulai ada nyalinya gitu ya. Coba kita kasih pakan dulu ya sahabat ya. Nah sahabat, kita kasih ular Hongkong ya sahabat ya. Nih kita kasih ular Hongkong, dia mau respon apa enggak tuh ya. Tuh udah mulai respon ya sahabat ya. Tuh nah tuh kan, dia udah mulai respon ke pakan. Ini berarti sudah bisa rada apa ya, dia udah tenang gitu sahabat, udah stabil, udah nyaman di tanknya gitu ya sahabat ya. Oh ya, ini tips dari teman saya gitu ya sahabat ya. Kalau kalian pelihara pulkra atau cana yang lain, kalau biar cepet naik mentalnya gitu ya,
itu sering mainin kayak gini gitu. Kalau mau kasih pakan ya dikuda-kuda dulu gitu sampai bener-bener dia ngejar gitu sahabat. Dan untuk kalak itu pakai pakan ular Hongkong ya sahabat ya. Ini saya praktekin juga kayak gitu, tapi cacing juga bisa sih sebenarnya, cuman lebih baik itu pakai ular Hongkong gitu ya, karena efek dari si ular Hongkong ini itu sama halnya seperti kepada burung gitu. Kalau burung kan dia itu kayak panas gitu sahabat ya. Jadi kalau di burung itu kicaunya gitu, ngocehnya makin gacor gitu karena punya hawa panas gitu ya sahabat ya. Dan di ikan pun sama gitu. Jadi cuaca emosinya atau mungkin amarahnya mungkin naik gitu sahabat ya gitu. Makanya ini tak coba juga pakai ular Hongkong, tapi biasanya sih pakai cacing saya sahabat ya, karena cacing itu tuh lebih kayak bener-bener kelihatan makanan, bener-bener makanan ikan sana gitu sahabat ya tuh. Tapi ini udah stabil ini ya sahabat tuh, udah mulai mau kejar pakan juga, tapi masih tipis-tipis karena ini baru 2 hari nih sahabat ya tuh. Tapi udah mending banget ini, peningkatan banget ini, udah kayak gini sahabat ya tuh. Nah, kalau udah kasih aja sahabat ya. Tapi ngomong-ngomong ini, oh ya pengetahuan lagi nih, saya kasih tips ke kalian sahabat ya. Untuk ular Hongkong ya, kalian jangan sampai kasih yang besar kayak segini tuh polos gitu, nggak dibunuh dulu atau nggak dicopot dulu kepalanya ya, karena yang sering terjadi yang sudah saya alamin gitu sahabat ya, itu ikan pulkranya itu akan meninggoy gitu atau mati gitu sahabat ya kalau kita langsung kasih dengan kepalanya. Dan itu kan ular Hongkong yang besar itu kan keras dan dia masih hidup gitu, walaupun udah ditelan udah masuk perut gitu, nanti dia kalau udah masuk perut masih hidup tuh bisa menyebabkan ikan pulkra kalian itu meninggoy atau mati gitu ya sahabat ya. Jadi saya mau patahin dulu kepalanya gitu, saya hilangin biar mati biar aman gitu ikan saya sahabat ya. Bentar. Nah sahabat, ini kita udah patahin, udah hilangin kepalanya. Nih kita goda-goda lagi sahabat ya. Nah tuh, ya kayak gini lah ya, namanya juga baru 2 hari, kita langsung kasih saja karena tadi udah main-main juga sama dia. Dan ini juga belum tak kasih pakan tuh. Nah tuh kan sahabat ya. Terus juga untuk ngelatih mental itu kan tadi udah, kalau flaring udah tipis-tipis lah ya dia mau gitu sahabat, nggak takut banget gitu karena ini kan baru 2 hari ini, serius ya sahabat ya. Itu nanti sering-sering juga dipakein kaca gitu sahabat supaya biar rada naik juga mentalnya. Dan ini kata teman saya itu kalau dotnya banyak itu ternyata mentalnya itu kurang, nggak terlalu galak banget gitu ya. Ini langsung tak eksperimen sekalian gitu sahabat ya. Aduh ya nggak apa-apa ya, demi konten ini sahabat, biar kalian lebih paham lagi dan lebih tahu lagi. Oke kita coba untuk kaca gitu sahabat ya, hari kedua ini kayak gimana respon ke kacanya. Nah sahabat ya, ini udah kayaknya udah ditelen itunya ular Hongkongnya tadi. Nah ini kita coba pakai kaca nih pelan-pelan. Nah tuh dia mulai tuh mau ya sahabat tuh, dia mau dari samping biar kelihatan tuh sahabat tuh ya. Oh udah tipis-tipis tapi masih tipis-tipis. Nah tuh ya, ini baru 2 hari loh sahabat ya. Ini saya bener-bener ambil dari Om Yoka nih tuh. Tuh ya udah mantap tuh. Ini jangan digedor ya sahabat ya kalau masih kayak gini ya. Ini kan masih takut-takut dia, masih tipis-tipis tuh, jangan digedor ya sahabat ya. Kita mainin aja kayak gini, bikin dia pancing emosi terus gitu ya sahabat ya. Tuh nggak apa-apa, belum mangap atau apa itu sabar gitu. Memang kalau cana yang mangap-mangap itu lama sahabat. Yang jelas kalau kayak gini tuh jangan digedor dulu. Yang penting dia mau stabil flaring kaca dulu. Pakannya juga jangan terlalu banyak karena kalau ikan terlalu kenyang juga itu dampaknya dia males sahabat itu. Tuh kayak gini aja gitu biar stabil. Flaring kaca juga udah mulai mantap ya, udah mulai mau dia, walaupun ya kayak gitu masih malu-malu, ngedok lagi ke belakang lagi, nama juga ikan baru 2 hari gitu sahabat ya. Oke lanjut di hari berikutnya saja sahabat, supaya perkembangannya nanti kelihatan gitu ya. Kita skip dulu ya sahabat Musbeta. Ini masuk hari ketiga ya sahabat ya. Ini
ikan pulkranya kayak gimana penampakannya ya, dan catanya seperti apa gitu ya. Kita langsung lihat saja ikannya kayak gimana. Let's go ke videonya ya sahabat ya. Nah ini penampakan ikannya ya sahabat ya, karena kayaknya ini ikan malah hari ketiga ini tuh kayak kurang nyaman di airnya gitu sahabat ya tuh, karena ini termasuk tanda-tanda ikan sudah nggak nyaman di wadah atau sama kondisi airnya nih kayak gini sahabat ya. Kayaknya efek dari akuariumnya nih ini kayaknya sahabat ya, karena ini saya pakai akuarium baru ini sahabat, kayaknya mengandung kayak bahan kimia deh ini sahabat ya, tuh kelihatan mager sih kayak gitu ya. Oke, kita pancing pakai kaca ya, coba ya pakai kaca sahabat, tapi mulai masih mau tuh. Dan ini perkembangannya juga udah jauh ya sahabat ya, sekarang pun pakai jari mau sahabat tuh, tuh kan. Tadinya kan dia nggak mau, tapi sekarang mau tuh sahabat tuh, tuh ya, tuh mau sekarang pakai jari sahabat, tuh. Yang kemarin-kemarin itu nggak mau, sekarang sudah mau ikan pulkranya nih. Walaupun ya tadi harus dibangunin dulu gitu sahabat. Tuh. Tuh udah ngikutin. Ya sahabat ya tuh perkembangannya, dan ini sudah lumayan sih. Tuh kalau pakai cermin tuh sahabat. Bahkan kemarin itu sampai dia kayak ngibas-ngibas kayak gitu ekornya, itu tanda ikan pulkra ini tuh udah stabil dan bisa bakat lah gitu ya sahabat ya, tuh udah cetel. Dan pokoknya tips dari saya itu ya untuk kalian yang mau melatih ikan pulkra ini ya, yang pertama gitu, kalian jangan kasih makan terlalu banyak gitu ya, karena itu nanti kalau terlalu kenyang bisa menyebabkan ikan pulkra ini mager gitu sahabat ya. Dan yang kedua, ketika kalian mau kasih makan gitu sahabat ya, itu kalian kalau bisa mainin dulu kayak gini gitu ya sahabat ya. Jadi biar itu dia ngejar pakan terus gitu dan ngerasa nyaman sama kita gitu sahabat, dan dia ngerasa nggak takut gitu ya. Dan tips yang ketiga yaitu seringlah diajak main kayak saya ini gitu, dicerminin atau pakai jari gitu. Yang penting jangan digedor keras-keras gitu sahabat ya, karena ini kan masih bener-bener masih ngebangun mental. Ini masih bisa mager ini sahabat ya kalau kita itu salah gedor atau apa gitu sahabat ya. Pokoknya pelan-pelan gitu ya, tuh kan. Oh ya sahabat ya, bahkan tadi jari aku dideketin aja udah mau ngacir ya sahabat ya, gitu. Pokoknya sabar aja lah gitu, sering berinteraksi, sabar, pokoknya nanti pasti bisa galak kok, tenang. Yang penting gitu, tips dari saya juga, size-nya itu belum besar banget lah. Pokoknya kalau di atas 10 cm ya sekitar 13 cm, 12 atau 11 cm itu masih, menurut aku sih masih gampang gitu sahabat ya. Dan kalau bisa sih yang babyan, karena yang babyan itu banyakan bakat-bakat. Kalau kalian memelihara ikan pulkra ini dari baby itu bakat mangapnya itu resikonya gede gitu ya, daripada yang udah segini biasanya cuman flaring kayak gini doang nih sahabat ya. Tapi ya nggak tahu sih, soalnya gimana kita ngelatihnya juga, semua itu ya tergantung kitanya sahabat, mau ngelatihnya kayak gimana gitu tuh kan. Mager ini kayaknya airnya nggak nyaman ini di ikan ya. Kemarin aktif banget loh sahabat, ini pas 3 hari pelaki gini gitu, karena air juga pengaruh sih sahabat ya. Tuh ya udah stabil, udah mantap, walaupun ya belum galak banget lah gitu. Pokoknya kita harus bener-bener telaten, sabar melatihnya gitu sahabat ya, sampai bener-bener galak gitu, sampai bener-bener pokoknya kalau disamperin kita itu mau main gitu ya sahabat ya tuh. Dan ini kondisi ikan 3 hari yang saya latih dari pertama beli sampai sekarang tuh udah lumayan stabil lah gitu, dan udah lumayan cetel gitu sahabat ya tuh, itu ya tuh ikannya.
Bahkan sama ikan sebelah pun mau. Ini kan sebelah ini ada bahan red barito nih ya, kita buka sekatnya nih sahabat. Tuh, coba kita lihat tuh kan. Bahkan sama ikan besar yang sebelahnya pun tuh lihat tuh. Dia berani gitu sahabat ya. Aduh ngeri. Padahal ini gede loh size-nya tuh. Ini gede sekitar 15 cm pala ini. Red barito bahanan, dan ini pulkra 10 sentian nih, 11 cm nih sahabat. Berani tuh sama yang gede kan. Itu makanya itu mentalnya udah apa ya, kebikin gitu, udah terbentuk, dan tinggal kitanya saja sabar untuk melatih terus gitu ya sahabat ya. Tuh, nah sabarin saja, telatenin semuanya, ajak main gitu ya, dan jangan kasih pakan terlalu kenyang, dan jangan apa ya, sering puasa juga sih, kasihan sahabat, nanti kayaknya terlalu kurus, kepalanya ke apa besar, badannya kecil gitu kan, nggak apa ya namanya, nggak balance gitu, dilihat pun nggak seru gitu sahabat ya. Oke, itu aja ya sahabat ya. 2 hours later. Ya sahabat musbeta, mungkin itu aja ya kontennya untuk ke konten kali ini tentang cara melatih blue pulkra atau ikan pulkra ini supaya settle dan cepat galak dari pertama beli sampai 3 hari gitu, perkembangannya kayak gitu ya sahabat ya. Intinya di sini itu kalian harus benar-benar sering berinteraksi dan telaten untuk melatihnya supaya lebih galak lagi dan lebih settle lagi. Pokoknya intinya sering diajak main lah sama kalian gitu ya sahabat ya, dan harus telaten, itu kunci utamanya ya. Dan bagi kalian baru mampir di channel Mas Beta ini, jangan lupa klik subscribe-nya, like-nya juga, share ke teman kalian gitu ya, dan lanjutin next konten berikutnya. Oh ya sahabat nih, saya mau kasih tahu kalian kalau punya ide konten silahkan komentar juga di bawah ya sahabatnya. Nanti insya Allah saya kalau sanggup bikinin, tak bikinin konten selanjutnya apa gitu. Oke sahabat ya, itu aja ya. Saya undur pamit, lanjut di next konten berikutnya, dan wassalamualaikum.